Senyum Channel, media dakwah dan sholawat, channel keluarga kita bersama. اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa dilimpahkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, serta mendapatkan limpahan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga kita, anak turun kita, di hari sekarang, hari ini di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini, saya ingin membahas tentang biografi Sayyid Ja'far Al-Barzanji atau mu'allif daripada kitab Maulid Al-Barzanji. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, sumangga dipun subscribe. Yang belum subscribe, aktifkan loncengnya, dan jika nanti bermanfaat silakan dibagikan ke teman Anda, saudara di media sosial Anda. Matur nuwun. Nama Al-Barzanji diambil dari nama pengarangnya, seorang sufi yang bernama Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji. Beliau adalah pengarang kitab Maulid yang termasyhur dan terkenal dengan nama Maulid Al-Barzanji. Karya tulis tersebut sebenarnya berjudul Iqdu Al-Jawahir, yang mempunyai arti kalung permata, atau Iqdu Al-Jauhar fi Maulid An-Nabiyil Azhar. Al-Barzanji sebenarnya adalah nama sebuah tempat di Kurdistan Barzanji atau wilayah Irak. Kitab Maulid Al-Barzanji karangan beliau ini termasuk salah satu kitab maulid yang paling populer dan paling luas tersebar di pelosok dunia, terutama di negeri Arab dan negeri Islam, baik di timur maupun barat. Bahkan banyak kalangan Arab dan non-Arab yang menghafalnya, dan mereka membacanya dalam acara-acara keagamaan, seperti halnya ketika khitanan, pernikahan, tasakuran, dan lain-lain sebagainya. Dalam kitab Al-Barzanji kandungannya merupakan khulasoh atau ringkasan sirah nabawiyah yang meliputi kisah kelahiran beliau, tentang pengutusannya sebagai rasul, hijrah beliau, akhlak beliau, peperangan hingga wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sayyid Ja'far Al-Barzanji dilahirkan pada hari Kamis awal bulan Zulhijjah tahun 1126 di Madinah Al-Munawwarah dan wafat pada hari Selasa selepas Ashar tanggal 4 Sya'ban tahun 1177 Hijriah di kota Madinah dan dimakamkan di Jannatul Baqi', sebelah bawah makom beliau dari kalangan anak-anak perempuan junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Ja'far Al-Barzanji adalah seorang ulama besar keturunan Nabi Muhammad SAW dari keluarga Sa'adah Al-Barzanji yang termasyhur. Berasal dari Barzanji di Irak, datuk-datuk Sayyid Ja'far semuanya adalah ulama terkemuka yang terkenal dengan ilmu dan amalnya, keutamaan dan kesolihannya. Beliau mempunyai sifat dan akhlak yang terpuji, jiwa yang bersih, sangat pemaaf dan pengampun, zuhud, amat berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, wara', banyak berzikir, senantiasa bertafakur, serta mendahului segala kebijakannya atau segala kebajikannya dengan bersedekah. Dan beliau juga pemurah. Nama nasabnya adalah Sayyid Ja'far ibnu Hasan ibnu Abdul Karim ibnu Muhammad ibnu Rashid ibnu Sayyid Rasul ibnu Abdul Sayyid ibnu Abdul Rasul ibnu Qalandar ibnu Abdul Sayyid ibnu Isa ibnu Husain ibnu Bayazid ibnu Abdul Karim ibnu Isa ibnu Ali ibnu Yusuf ibnu Mansur ibnu Abdul Aziz ibnu Abdullah bin ibnu Ismail ibnu Imam Al-Imam Musa Al-Kazim ibnu Al-Imam Ja'far As-Sadiq ibnu Al-Imam Muhammad Al-Bakir ibnu Al-Imam Zainal Abidin ibnu Al-Imam Husain As-Syahid ibnu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebelum kita lanjutkan hadiah Fatihah kepada Sayyid Ja'far bin Abdul Karim Al-Barzanji, semoga beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan terlimpahkan kepada kita semuanya. Kepadanya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Sayyid Abdul Karim Al-Barzanji semasa kecilnya beliau telah belajar Al-Quran dari Syekh Ismail Al-Yamani dan belajar ilmu tajwid serta berbagi bacaan dengan Syekh Yusuf As-Sa'idi dan Syekh Samsuddin Al-Misri. Di antara guru-guru beliau dalam ilmu agama dan syariat adalah Sayyid Abdul Karim Haidar Al-Barzanji, Syekh Yusuf Al-Kurdi, Sayyid Atiyatullah Al-Hindi. Sayyid Ja'far Al-Barzanji telah menguasai banyak cabang ilmu, di antaranya Sayyid Ja'far Al-Barzanji telah menguasai banyak cabang ilmu, di antaranya ilmu sorof, ilmu nahwu, ilmu mantik, ilmu ma'ani, bayan, adab, ilmu fikih, usulul fikih, ilmu faraid, ilmu hisab, ilmu usuluddin, hadis, usulul hadis, tafsir, ilmu hikmah, ilmu handasah, ilmu arrud, ilmu kalam, ilmu laghah, sirah, qiraat, suluk, tasawuf, kutub al-ahkam, ilmu rijal, ilmu mustalah. Sayyid Ja'far Al-Barzanji juga seorang qadhi atau hakim dari mazhab Maliki yang bermukim di Madinah. Merupakan salah seorang keturunan buyut dari cendekiawan besar Muhammad bin Abdul Rasul bin Abdul Sayyid Al-Alawi Al-Husain Al-Musawi Al-Saharzuri Al-Barzanji, yaitu tahun 1040 sampai 1103 Hijriah atau 1630 sampai 1691 Masehi, yaitu cendekiawan besar Muhammad bin Abdullah Rasul bin Abdul Sayyid Al-Alawi Al-Husain Al-Musawi Al-Saharzuri Al-Barzanji, mufti agung dari mazhab Syafi'i di Madinah. Sang mufti memberi fatwa berasal dari Saharzur
kota kaum Kurdi di Irak, lalu mengembara ke berbagai negara sebelum bermukim di kota sang Nabi. Di sana beliau telah belajar dari ulama-ulama terkenal, di antaranya Syekh Athaullah Ibnu Ahmad Al-Azhari, Syekh Abdul Wahab At-Tantawi Al-Ahmadi, Syekh Ahmad Ash-Shibuli. Beliau juga telah diijazahkan oleh sebagian ulama, antaranya Syekh Muhammad At-Thayyib Al-Fasi, Sayyid Muhammad At-Tabari, Syekh Muhammad Ibnu Hasan Al-Ajimi, Sayyid Mustafa Al-Bakri, Syekh Abdullah As-Subrawi Al-Misri. Sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, Sayyid Ja'far Al-Barzanji selain dipandang sebagai mufti, beliau juga menjadi khatib di Masjid Nabawi dan mengajar di dalam masjid yang mulia tersebut. Beliau terkenal bukan saja karena ilmunya, akhlak dan takwanya, tapi juga dengan kekaramatannya dan kemakbulan doanya. Bahkan penduduk Madinah sering meminta beliau berdoa untuk hujan pada musim-musim kemarau. Salah satu kegiatan yang diprakarsai oleh Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi pada peringatan Maulid Nabi yang pertama kali pada tahun 1184 atau 580 Hijriah adalah menyelenggarakan sayembara penulisan riwayat Nabi beserta puji-pujian bagi Nabi Muhammad SAW dengan bahasa yang seindah mungkin. Seluruh ulama dan sastrawan diundang untuk mengikuti kompetisi tersebut, dan pemenang yang menjadi juara pertama adalah Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Dan ternyata peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu membuahkan hasil yang positif. Semangat umat Islam menghadapi perang salib bergelora kembali. Salahuddin berhasil menghimpun kekuatan sehingga pada tahun 1187 atau 583 Hijriah, Yerusalem direbut oleh Salahuddin dari tangan bangsa Eropa dan Masjidil Aqsa menjadi masjid kembali sampai hari ini. Kitab Al-Barzanji ditulis dengan tujuan untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meningkatkan ghairah ummah. Dalam kitab itu riwayat Nabi Muhammad SAW dilukiskan dengan bahasa yang indah. Kitab Al-Barzanji ditulis dengan tujuan untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan meningkatkan ghairah ummah. Dalam kitab itu riwayat Nabi SAW dilukiskan dengan bahasa yang indah dalam bentuk puisi dan prosa dan qasidah yang sangat menarik. Dalam Barzanji diceritakan bahwa kelahiran kekasih Allah itu ditandai dengan banyak peristiwa ajaib yang terjadi pada saat itu, sebagai genderang tentang kenabiannya dan pemberitahuan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang mengagumkan sehubungan dengan karya Ja'far Al-Barzanji adalah kenyataannya bahwa karya tulis ini tidak berhenti pada fungsinya sebagai bahan bacaan. Dengan segala potensinya, karya ini kiranya telah ikut membentuk tradisi dan mengembangkan kebudayaan sehubungan dengan cara umat Islam di berbagai negeri menghormati sosok dan menghormati perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kitab Maulid Al-Barzanji telah diisyarahkan, Kitab Maulid Al-Barzanji telah disyarahkan oleh Al-Alama Al-Faqih Asy-Syaikh Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad yang terkenal dengan panggilan Ba'alisi, yang wafat pada tahun 1299 Hijriah, dengan satu syarah yang memadai, cukup elok dan bermanfaat yang dinamakan dengan kitab Al-Qaul Al-Munji ala Maulid Al-Barzanji, yang telah banyak kali dicetakan di Mesir. Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa karya Ja'far Al-Barzanji merupakan biografi puitis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam garis besarnya, karya ini terbagi menjadi dua, nasar
dan nadham. Bagian nasr terdiri dari 19 sub, bagian yang memuat 355 untian syair dengan mengolah bunyi sebagai contoh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdadul imla bismidzatil aliyah mustadirun fayudal barakati ala ma ana lahu wa awla wa usanni bihamdim mawaridu sa'idatun haniyah muntati'an minasyukril jamili mataya ila akhirih. Seluruhnya menurutkan riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari saat menjelang beliau dilahirkan hingga masa-masa tatkala Paduka mendapatkan tugas kenabian. Sementara bagian nazm terdiri atas 16 sub, bagian yang memuat 205 untaian syair dengan mengolah irama akhiran nun. Sebagai contoh, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badadu bismidzati aliyadis syan biya mustadirun faidu judi wa ihsan wa sannaitu bilhamdilani mawarida ma'syuril maula bima minhu aulani wa astamni khawal azima nawalu sijala salati ma'dahiyatir ridwan ya umani ruhal mustafa wa dharihahu wa itratahu ladaru turraya khussan. Seperti itu sungguh indah. Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa. Rabbi ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa. Rabbi ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbana. Allahu ya Rabbi Rabbana. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam untaian prosa lirik atau sajak prosaik itu terasa betul adanya keterpukauan sang penyair oleh sosok dan akhlak sang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bagian nazm misalnya, antara lain diungkapkan kepada Nabi sang pujaan hati, engkau mentari, engkau rembulan, engkau cahaya di atas cahaya. Sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, sepertinya sudah waktunya nyeruput kopi. Monggo ingkang ngersakne nyeruput kopi dipun sumanggahaken, ingkang ngersakne udut nggih dipun sumanggahaken. Itu tadi artikel dari situs Laduni ya. Kemudian kita ambil dari situs artikel dari Wikipedia. Barzanji atau berjanji ialah suatu doa-doa, pujian-pujian
dan penceritaan riwayat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dilafalkan dengan suatu irama atau nada yang biasa dilantunkan ketika kelahiran atau akikah, hitanan, pernikahan dan maulid Nabi Muhammad SAW ataupun acara PHBI, ya, upacara Hari Besar Islam. Isi Al-Barzanji bertutur tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW yang disebutkan berturut-turut, yaitu silsilah keturunannya, masa kanak-kanak, kemudian remaja, pemuda, hingga diangkat beliau menjadi Rasul. Di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan untuk umat manusia. Nama Al-Barzanji diambil dari nama pengarangnya, yaitu Syekh Ja'far Al-Barzanji bin Hasan bin Abdul Karim. Beliau lahir di Madinah pada tahun 1690, kemudian meninggal pada tahun 1766 Hijriah. Masehi. Barzanji berasal dari nama sebuah tempat di Kurdistan, Barzins. Kaya tersebut sebenarnya berjudul Iqdu al-Jawahir, yang artinya adalah kalung permata, dan disusun untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun kemudian lebih terkenal dengan nama penulisnya. Pembacaan Al-Barzanji pada umumnya dilakukan di berbagai kesempatan sebagai sebuah pengharapan untuk pencapaian suatu yang lebih baik, misalnya pada saat kelahiran bayi, mencukur rambut bayi, atau akikah, acara khitanan, pernikahan, dan upacara-upacara lainnya atau acara-acara lainnya tentang keagamaan. Di masjid-masjid, kemudian di perkampungan, di musola-musola yang biasanya ada orang duduk bersimpuh melingkar. Lalu seseorang membacakan Barzanji, yang lain mendengarkan, dan pada bagian tertentu disauti oleh jamaah lainnya secara bersamaan. Kemudian di tengah lingkaran terdapat nasi tumpeng dan makanan kecil lainnya yang dibuat warga setempat secara gotong royong. Terdapat adat sebagian masyarakat di mana pembacaan Barzanji juga dilakukan bersamaan dengan dipindah-pindahkannya bayi yang baru dicukur selama satu putaran dalam lingkaran. Sementara itu, baju atau kain orang-orang sudah memotong memegang bayi tersebut, kemudian diberikan minyak wangi atau tetesan minyak wangi, dioleskan bedak dan lain sebagainya. Pada saat ini perayaan Maulid dengan Barzanji seperti itu sudah berkurang dan umumnya lebih terfokus di pesantren-pesantren kalangan Nahdlatul Ulama, kalangan wong NU atau kalangan Nahdliyin dan kelompok Sufi. Buku Barzanji tidaklah buku Al-Barzanji tidaklah sukar jika didapatkan, ya. Banyak beredar di pasar-pasar, ya, seperti itu. Sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, okay? Kemudian kita melanjutkan artikel dari orangbinang.com. Penulis Maulid Barzanji atau kitab Al-Barzanji adalah Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji. Beliau merupakan ulama besar yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari keluarga Sada Al-Barzanji yang berasal dari Barzanj di wilayah Sahrazur, Kurdistan, Irak. Bagi Anda yang sudah pernah berkunjung ke Masjid Nabawi, kemungkinan besar telah pula berkunjung ke pemakaman Baqi ini, ya, pemakaman Baqi atau tempat Abdul Karim Al-Barzanji dikebumikan. Ziarah ke Baqi biasanya dilakukan setelah berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW yang berada di dalam masjid, karena letak gerbang Baqi hanya beberapa langkah dari ujung timur Masjid Nabawi.
Jannatul Baqi atau Jannatul Baqi atau Jannat Al-Baqi adalah komplek pemakaman keluarga Nabi Muhammad SAW. Di antara yang dimakamkan di sana adalah Siti Aisyah binti Abu Bakar atau istri Nabi, Zainab putri tertua Nabi dari Khadijah, Ruqayyah adik Zainab, Ummu Kulsum adik Ruqayyah, Fatimah Az-Zahra putri bungsu Nabi dari Khadijah, dan para cucu Nabi serta para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdul Al-Muthalib atau paman dan sahabat Nabi. Jika dirunut maka leluhur Syekh Ja'far akan berpangkal pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang menikahi Fatimah Az-Zahra putri Nabi. Karenanya wajar jika beliau dimakamkan di makam Baqi. Hanya saja orang biasa tak akan bisa membedakan satu makam dengan makam yang lainnya. Karena apa? Sebab di Baqi tidak ada tanda nama sama sekali. Ini dimaksudkan agar orang tidak memberikan penghormatan secara berlebihan kepada siapapun yang dikubur di sana. Maulid Al-Barzanji atau Iqdu Al-Jawahir atau Iqdu Al-Jawhar fi Maulid An-Nabi Al-Azhar adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Ja'far yang kemudian menjadi salah satu kitab maulid yang terpopuler dan sangat dikagumi di seluruh jagat bumi ini. Kitab lain yang ditulis oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji adalah Syawahid Al-Ghufran ala Jali Al-Ahzan fi Fadhail Ramadan. Selain itu beliau juga menulis kitab Masha Bibul Hurur ala Jaliyil Qadr dan kitab Taju al-Ibtihaj ala Daw al-Wahad fi al-Isra wal Mi'raj. Beliau juga mengarang kitab manakib yang berisi perjalanan hidupnya sendiri, yaitu Ar-Raud al-Athar fi Manakib As-Sayyid Ja'far, serta risalah Jaliyah Al-Karabi fi Ashabi Sayyid Al-Karabi wa An-Ajm. Bahkan kitab Manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau tulis berdasarkan kesaksian para ulama Thariqat Qadariyah yang dimaksudkan untuk menyebarkan keteladanan hidup dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an kepada khalayak ramai. Masih banyak lagi kitab yang beliau tulis. Namun ketika masih kecil dan tinggal di Madinah, Syekh Ja'far belajar Al-Quran dari Syekh Ismail Al-Yamani, belajar tajwid serta memperbaiki bacaan Al-Quran dari Syekh Yusuf As-Su'udi dan Syekh Samsuddin Al-Misri. Sedangkan guru beliau dalam bidang ilmu agama serta syariat adalah Syekh Abdul Karim Haidar Al-Barzanji, Syekh Yusuf Al-Qurdi, Syekh Atiyatullah Al-Hindi. Sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, Syekh Ja'far Al-Barzanji sempat tinggal selama 5 tahun di Mekah untuk belajar agama kepada sejumlah ulama terkenal di sana. Sebagian di antaranya adalah Syekh Allah Ibnu Ahmad Az-Zahir Al-Azhari, Syekh Abdul Wahab At-Tantawi Al-Ahmadi, dan Syekh Ahmad Al-Ashibuli. Beliau juga belajar dan mendapatkan ijazah dari Syekh Muhammad At-Thayyib Al-Fasi, Syekh Muhammad At-Tabari, Syekh Muhammad Ibnu Hasan Al-Ajimi, Syekh Mustafa Al-Bakri, dan Syekh Abdullah As-Subrawi Al-Misri. Sebagian ilmu yang beliau kuasai adalah adab, arud, bayan, handasah, hikmah, kalam, kutub, ahkam, mantek, ma'ani, mustalah, kemudian nahwu, qiraat, kemudian rijal, sirah, sorof, suluk, dan ilmu tasawuf. Oleh karenanya beliau bukan hanya seorang penulis dan penyair yang hebat, namun Syekh Ja'far Al-Barzanji adalah juga orang imam dan ulama besar di Masjid Nabawi yang dikenal sebagai satu pembaharu agama Islam di abad ke-12. Konon adalah pada penyelenggaraan pengintahan Maulid Nabi Muhammad SAW pertama kali yang terjadi pada tahun 580 Hijriah atau 1184 Masehi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menyelenggarakan sayembara penulisan riwayat Nabi Muhammad SAW seluruh umat
seluruh ulama dan sastrawan terkenal diundangnya untuk mengikuti seminar tersebut. Namun pemenangnya adalah Sayyid Ja'far Al-Barzanji radhiyallahu anhu. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan, limpahan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, neng kuburan, sampai besok di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayin Senyum Channel, media dakwah dan sholawat, channel keluarga kita bersama.